Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb. Kita kembali berjumpa di Mutiara Pagi Ramadan di kesempatan edisi pagi hari ini, dan kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb, Ramadan hadir sebagai solusi bagi orang-orang beriman. Tabiat jiwa manusia cenderung melemah, keimanan pun fluktuatif, terkadang naik dan turun. Pada saat manusia sangat membutuhkan kekuatan iman dan ruhiyah atau spiritual untuk menghadapi berbagai problematika hidup yang sulit dan juga berat, Ramadan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan dengan datangnya bulan Ramadan, Allah memberikan bantuan dan sekaligus hiburan kepada umat Islam dalam menghadapi kondisi berat, sehingga dapat keluar dari permasalahan yang berat dan sulit tersebut. Ini berarti Ramadan adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita juga meraih puncak kesuksesan dalam beribadah di bulan Ramadan? Pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Izul Muttaqin. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Pagi, kabar baik Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa masih lancar Ustadz? Insya Allah tetap lancar dan semoga tetap kita istiqomah. Amin, amin. Mudah-mudahan sampai nanti ya Ustadz ya, di hari yang fitri ya Ustadz ya. Betul, dan Alhamdulillah kita sudah separuh perjalanan tanggal 15 bulan Ramadan. Tinggal kita naik lagi sampai ke puncak ya Ustadz ya. Betul, jangan sampai turun. Nah kalau turun jadi bisa apa yang kita ingin capaikan tidak sampai. Kalau bahasa kesehatan drop. Betul. Nah Ustadz Izul, bagaimana agar kita bisa meraih puncak kesuksesan dalam beribadah di bulan Ramadan? Silahkan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-14, ke-15 hari ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita mengharap agar apa yang kita laksanakan mulai awal Ramadan hingga ke-15 bulan Ramadan hari ini tetap berkualitas, dan tentunya kita harapkan adalah kita mencapai sebuah tujuan. Ingat bahwa Ramadan itu tidak ubahnya bagaikan kita menaik puncak gunung. Kita mendaki sebuah puncak gunung. Tentunya ada apa kita mendaki ke puncak gunung? Maka tentunya kita ada tujuan yang kita maksud, ada sesuatu yang kita capai. Dan ini yang perlu kita ketahui. Tidak semua orang yang mendaki sebuah gunung itu bisa sampai kepada puncaknya, dan tidak semua orang yang sampai kepada puncaknya dia mendapat apa yang dia inginkan. Maka tentunya pada kesempatan ini adalah waktu yang pas untuk Al-Fakir pribadi menjelaskan dan kemudian membagikan apa sebetulnya puncak kesuksesan as-saimin. As-saimin itu apa? Tentunya orang-orang yang berpuasa. Sehingga kita tidak termasuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Banyak orang yang berpuasa tapi maaf dan disayangkan tinggal hanya haus dahaga dan lapar belaka, tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, maka penting saya kira untuk memperhatikan apa sebetulnya puncak kesuksesan yang dicapai oleh orang-orang yang berpuasa itu sendiri. Karena ini Mbak, yang perlu kita ketahui ya, berpuasa itu kita harus punya target. Ya, puasa itu harus punya target. Karena bagaimanapun saja tujuan yang tidak memiliki target, dia tidak akan tercapai, dan tentu tidak akan ada aktivitas yang meningkat kalau tidak memiliki target. Maka target yang paling utama di dalam berpuasa itu adalah apa yang menjadi sebuah jaminan keselamatan bagi semua kita, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa
diwajibkan berpuasa, puasa Ramadan. Dan tentunya puasa ini sudah Allah wajibkan pada umat-umat sebelumnya. Namun model puasa yang Allah wajibkan pada umat sebelumnya tidak dikemas dalam bulan Ramadan. Maka beruntunglah kita ini, Mbak, termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dispesialkan dengan meraih sebuah bulan yang didambakan oleh semua nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa minta sama Allah, "Ya Rabb, jadikan Ramadan untukku dan umatku." Apa kata Allah? Tidak, wahai Musa, Ramadan itu bukan untukmu dan bukan juga untuk umatmu. Nabi-nabi yang lain juga meminta kepada Allah agar Ramadan dijadikan milik mereka, tapi Allah tidak memperbolehkannya. Akhirnya mereka bertanya para nabi, bagaimana? Lantas milik siapa Ramadan itu dan akan kau anugerahkan kepada siapa, wahai ya Rabb? Maka Allah menjawab, "A'taitu Ramadan, ahdaitu Ramadan li Muhammadin wa ummatihi." Aku hanya khususkan, ku anugerahkan Ramadan itu hanya spesial untuk Muhammad dan umatnya. Betapa beruntungnya kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi umat, bagian umat dari baginda Rasulullah, dan diberikan anugerah yang spesial yaitu Ramadan. Maka puasa diwajibkan oleh Allah sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Apa sebetulnya tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya puncak yang dicapai adalah ketakwaan sebetulnya. Namun untuk mencapai ketakwaan tentunya ada proses. Kita sebentar lagi sudah hampir Idul Fitri, yang tentunya kita ibu-ibu terutama yang ada di rumah sibuk dengan membuat jajan. Membuat jajan itu nggak langsung bim sana bim langsung jadi jajan, tapi ada proses, mulai pengolahan bahannya, pengumpulan bahannya, diolah, kemudian di oven dan lain sebagainya. Butuh proses untuk menjadi sebuah jajan yang kita siap santap ketika sudah Idul Fitri tiba. Itu kira-kira sebagai prolog atau pengantar dari Al-Faqir Rizul Muttaqin, dan semoga kita terus bisa meningkatkan aktivitas, rutinitas, ubudiyah kita, dan tentunya mengharap apa yang kita ingin capai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, mudah-mudahan. Tadi juga disebutkan bahwasanya puasa harus punya target. Betul. Juga salah satunya komitmen pada diri sendiri, Ustadz. Betul. Itu juga termasuk ya, Ustadz ya? Iya, komitmen terhadap diri sendiri itu adalah bagian dari apa yang kita harus tingkatkan di dalam sepanjang menjalani bulan Ramadan. Karena komitmen itu, Mbak, istilah dalam bahasa agamanya, komitmen itu adalah istiqomah. Maka istiqomah itu seperti apa yang sudah difirmankan oleh Allah, fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah kamu sesuai dengan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah komitmen itu Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diperintah untuk komitmen di dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas bagi dia, maka tentunya kita sebagai umatnya harus lebih komitmen, dan komitmen di dalam menjalani apa yang ingin kita capai di dalam bulan Ramadan ini. Ya, ketika kita sudah punya target, kemudian juga kita berkomitmen pada diri sendiri. Bolehkah kita membuat daily schedule, Ustadz, agar segala sesuatunya terkonsep begitu? Betul. Maka sebetulnya schedule atau tahapan-tahapan itu penting. Bagaikan orang yang mencintai seseorang, maka tentunya yang diharapkan adalah bagaimana yang dicintai itu adalah menjadi miliknya. Tapi apakah dengan kata mengatakan I love you langsung menjadi miliknya? Atau takutnya bertepuk sebelah tangan, nggak bisa bunyi ya, Ustadz ya. Sebelah tangan, maka apa puyeng artinya? Apa ketika kita itu tidak memiliki tahapan-tahapan, tidak ada langkah-langkah, tidak ada perencanaan untuk mencapai target itu, bisa saja apa yang kita targetkan itu tidak tercapaikan. Maka oleh karena itu sebetulnya orang yang berpuasa itu, puasa adalah sarana, bukan sebuah tujuan. Nah, karena puasa itu adalah sarana, maka bagaimana sarana itu bisa mengantarkan kepada tujuan kita yang sebenarnya, agar kita mencapai kepada puncak kesuksesan itu sendiri. Apa puncak kesuksesan itu? Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah puncak kesuksesan bagi orang yang berpuasa.
Apa tahapan-tahapan itu? Mungkin bisa saya kasih tahu. Boleh, silakan. Oke. Tahapan-tahapan itu adalah yang pertama pengolahan ruh atau qulub, yaitu yang disebut dengan tazkiyatul qulub, membersihkan hati kita. Jadi kita sebetulnya kalau kita menghadap seseorang dengan wajah yang compang-camping, dengan pakaian yang compang-camping, kemudian wajah yang kumuh, itu kita malu. Ya. Dan bisa jadi orang yang ingin kita ketemu itu gak suka bertemu dengan kita. Malah sembunyi nanti ya. Malah sembunyi. Betul. Oleh karena itu, maka ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, kita harus tampil dengan perfect. Kita menghilangkan noda yang melekat di wajah kita, atau baju yang kita tidak pantas kenakan kita. Pakai apa itu Ustaz? Apa bisa pakai deterjen? Ya, yang jelas bukan skincare ya, skincare atau baliknya. Maaf, ini kan bukan cowok cewek, memang skincare jadi skincare. Jadi maka perlu tahap yang paling utama dan pertama itu adalah membersihkan hati kita. Agar apa? Agar hati kita itu siap untuk ditanami tanaman yang berharga. Sama aja dengan ladang. Gak mungkin kita menanam padi kemudian langsung kita ambil padinya kita tanamkan di sana, tidak. Sebelum lahannya itu siap. Maka padi siap tumbuh di sebuah lahan jika lahan itu sudah dipersiapkan untuk ditumbuhi padi. Ada proses-prosesnya ya, Ustaz ya. Dibersihkan dulu rumput-rumputnya, dirapihkan dulu, dipersiapkan dengan rapi. Ketika sudah siap baru ditanami. Maka di antara tanaman hati itu adalah keimanan, ketakwaan, kemudian kesabaran, kemudian ketawakalan, dan lain sebagainya. Itu mudah tumbuh di dalam hati kita ketika hati sudah dipersiapkan. Contoh kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari nih Ustaz, contoh yang sangat mudah mungkin ketika kita bisa membangun alarm dalam diri kita sendiri, itu seperti apa contoh kecil? Betul. Nah, kita sering menjalani hidup tanpa tujuan. Karena seperti apa yang dikatakan Mbak barusan itu, tidak punya alarm. Iya. Ngawur di dalam menjalani hidup, bahkan tidak ada target positif yang dicapai. Hari ini saya mau apa, kemudian nanti ngapain, kemudian besok apa program planning yang bermanfaat untuk kita. Nah, atau terkadang kita punya planning, tapi karena tidak ada pengingat atau apa istilah Mbak barusan? Alarm. Karena tidak ada alarm, maka kita sering lalai dan melupakan apa nilai positif atau target positif yang kita ingin capai. Maka sebetulnya alarm yang terbaik itu adalah apa? Zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun, kata Allah. Berzikirlah kepadaku, aku juga akan mengingatmu. Ingatlah aku akan mengingatmu. Ketika aku ingat kepadamu, aku sentuh hatimu untuk selalu ingat kepadaku. Sentuhan dari Allah adalah alarm yang luar biasa dalam hati kita. Washkuruli wa la takfurun, dan syukurlah selalu kepadaku, maka dan jangan kufur kepadaku. Tentunya alarm terbaik dalam kehidupan ini adalah zikrullah. Semakin kita berzikir kepada Allah, maka Allah menyentuh hati kita dengan sesering mungkin. Semakin Allah menyentuh hati kita, maka akan selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Ustadz, berzikir, bagaimana cara berzikir? Apakah berzikir itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan kondisi apapun mungkin? Nggak harus juga kalau tadi ada sahabat yang mengatakan mau kemoan gitu. Kalau berzikir jadi kemana-mana, gitu kayak dia komat kamit gitu. Apakah boleh hanya berzikir dalam? Iya. Takutnya disangka gila dalam tanda kutip ini Ustaz. Apakah boleh kita berzikir dalam hati, melafazkan nama Allah dan segala sesuatu yang perintahkan di bacaan-bacaan zikir itu hanya di dalam hati? Apakah itu sama Ustaz? Ataukah kita harus menggunakan tasbih atau tadi komat kamit kemana-mana itu Ustaz? Zikir
Maka ulama membagikan zikir itu kepada dua. Ya. Yang pertama adalah dzikrul jali, az-dzikrul jali. Yang kedua adalah az-dzikrul khafi. Az-dzikrul jali itu adalah zikir yang dinampakkan. Dengan lidah kita bergerak, dengan mulut kita mengucapkan istighfar, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil dan kalimat-kalimat suci yang lainnya, dzikrul jali. Kemudian yang kedua adalah dzikrul khafi. Dan tentu dzikrul khafi ini yang luar biasa. Orang melihat kita seakan-akan tetap beraktivitas dan ngobrol dengan teman-teman. Kemudian kita tetap bergaul dengan teman-teman. Kita tetap ke pasar, tapi ternyata hatinya tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa yang seperti ini. Maka zikir itu kita bisa lakukan dengan dua model itu. Bisa dengan dzikrul jali atau yang kedua adalah dengan dzikrul khafi. Zikir yang seakan-akan tubuh kita tidak berzikir, tapi sebetulnya hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebetulnya zikirnya para aulia. Inilah sebetulnya zikirnya orang-orang yang mencapai kepada puncak kesuksesan di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, bagaimana Ustadz kalau yang terpenting memang zikir khafi, kemudian bagaimana dengan zikir jali? Apakah kita tidak perlu mengatakan subhanallah dengan lidah kita? Tidak. Justru al-lisan aunun 'alal qalb. Al-lisan aunun 'alal qalb. Lisan itu membantu terhadap hati. Nah, jadi kalau sudah terbiasa berzikir dengan lisan, hatinya akan terbawa untuk berzikir juga. Dan juga ini ya, sudah diurat nadi ya Ustaz ya. Betul. Maka ini yang terpenting untuk kita lakukan untuk mencapai puncak kesuksesan. Jadi mulai dari tahapan-tahapan tadi Mbak yang sudah kita bicarakan tadi, yang tahap pertama adalah pembersihan hati kita, adalah yang kedua, tahap yang kedua adalah itu tahliyatul zawahir bil ubudiyah, menghiasi lahiriah kita dengan ragam ibadah. Nah, kalau untuk zikir sendiri, bolehkah zikir itu tanpa hitungan, Ustadz? Ya, nggak apa-apa, Ustadz. Sebetulnya tidak ada kalimat hitungan harus berapa, tapi terkadang hitungan itu juga penting. Kenapa? Karena untuk sebagai target tadi. Nah, kita punya target, misalkan aku harus di bulan Ramadan ini aku punya target sehari harus istighfar 100 kali. Minimalnya 100 kali. Jadi jumlah minimal itu menjadi sebuah kadar yang akan istiqomahkan di dalam hidup. Jadi penting gitu. Bagian dari target sebetulnya. Atau kita lepas, tidak mentarget, tapi ini hati-hati. Kalau tidak mentarget, biasanya banyakkan pegang gadget daripada berzikirnya. Zikirnya lain udah ya. Ya kan nggak ada target. Zikirnya like, subscribe. Atau mungkin check out ya. Ya itu. Jadi penting juga. Ada hitungan, ada jumlah, itu penting. Kenapa? Agar kita punya target di dalam berzikir. Seharusnya sekalipun seharusnya zikir itu tidak ditarget kepada Allah. Dalam Al-Quran, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir sebanyak mungkin. Gak ada target di sini. Cuman ketika target itu sebetulnya melatih kita untuk istiqomah. Per hari berapa ratus, per hari berapa ribu. Nah, target dan komitmen tadi. Kita komitmen berzikir kepada Allah harus ada komitmen. Masa cuman ketika cinta sama orang ada komitmen. Nah, itu dia yang sering salah. Diutamakan hati. Ya, kalau untuk di Ramadan sendiri, amalan-amalan yang pengen kita seimbangkan antara zikir, kemudian juga ibadah, sedekah dan lain sebagainya, ini gimana cara paling simpelnya, paling ya bagi inilah gitu. Betul. Yang paling ringan. Secara umum di luar Ramadan kita memang senantiasa diperintahkan untuk mengerjakan serangkaian ubudiyah. Sementara serangkaian amalan-amalan soleh, apalagi di bulan Ramadan. Yudha'af al-ajr, yang di bulan ini Allah melipat gandakan pahala. Nah,
Maka oleh karena itu tentu amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di luar Ramadan perlu kita tingkatkan di dalam Ramadan. Amalan yang pertama adalah amalan yang sifatnya hablum minallah. Amalan yang secara khusus kita sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Banyak. Misalkan baca Qur'annya ditingkatkan. Masa sebelum Ramadan nggak hatam-hatam, setelah Ramadan tetap nggak hatam juga. Tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan. Sebelum Ramadan nggak nyentuh Quran, masa Ramadan juga nggak nyentuh. Emangnya Quran ada apanya sih? Kok nggak disentuh-sentuh? Sementara gadgetmu kau selalu ganti-ganti karena sering disentuh. Apalagi memang sekarang touchscreen ya. Touchscreen mudah. Yang betul ngelok nyor tinggi. Dan juga barangkali juga era digitalisasi ini juga memberikan kemudahan ketika kita mungkin tidak bisa membawa Al-Quran kemana-mana. Di HP juga ada ya Ustadz ya. Betul. Terkadang kemudahan bagi orang yang memiliki keimanan memang menjadi sebuah fasilitas untuk selain mudah di dalam menebar kebaikan, mengambil kebaikan dan memanfaatkannya dalam kebaikan. Tapi kembali lagi pada diri sendiri. Semudah apapun teknologi yang ada untuk mengembangkan kebaikan, tapi diri pribadinya tidak memiliki keimanan yang mapan, maka dia tidak akan pernah menggunakan ke dalam sebuah kebaikan. Maka tentunya ini Mbak yang perlu diperhatikan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Maka kembali lagi bahwa amaliyah yang pertama adalah amaliyah hablum minallah. Bagaimana kita memiliki koneksitas yang kuat dengan Allah. Dengan apa? Segala macam bentuk ibadah. Tingkatkan baca Qur'annya. Yang kemarin nggak pernah nyoba-nyoba sholat tahajud, ayo sekarang nyoba-nyoba. Jangan hanya kalau ada perlunya saja gitu ya Ustaz ya. Karena Allah bilang gini, seakan-akan bilang gini, lo kalau ada kemaunya deketin aku. Sementara jika tak ada kemaunya kau cuekin aku. Emangnya aku apa sih? Sombong amat gitu. Maka ini jadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Ubudiyah yang sifatnya hablum minan nas. Yaitu ubudiyah yang sifatnya ada koneksitas dengan keluarga kita, dengan anak-anak makhluk sosial, dengan tetangga-tetangga kita. Entah apakah kita meningkatkan rasa kepedulian kita untuk saling nolong-menolong, membersihkan lingkungan yang asalnya sebelum Ramadan kumuh, kemudian ketika Ramadan kita tingkatkan bersih-bersih di halaman, mempermudah jalan orang yang lewat, kemudian alhamdulillah punya lebihnya rezeki, kita bersedekah dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Itulah amalan sebetulnya. Ada dua, amalan hablum minallah dan amalan hablum minan nas. Amalan yang menjaga koneksitas dengan Allah, kemudian menjaga koneksitas dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus seimbang antara hablum minallah dan juga hablum minan nas. Tadi kalau misalnya membersihkan untuk lingkungan dan semua merasakan ya, itu juga merupakan sebuah sedekah juga ya Ustaz ya. Betul. Non materi ya. Iya, maka kata Rasulullah, ketika kau tidak memiliki uang untuk kau sedekahkan, gak memiliki kelebihan bahan pokok untuk kau berikan makan kepada orang lain, senyumlah kepada orang lain, karena senyum bagian dari sedekah. Kalau senyum sekalipun hitam manis. Tapi jangan senyum-senyum tanpa alasan. Kalau senyum-senyum tanpa alasan mungkin disangkanya ini kenapa? Ya kenapa? Kesambet di mana? Oke, mungkin yang terakhir ini Ustadz Izul tentang bagaimana kita meraih kesuksesan dalam beribadah di bulan Ramadan. Selain juga target, kemudian juga komitmen, daily schedule, konsep dan alarm diri untuk membersihkan hati dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan Ustadz. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, mulai tadi kita bicarakan tentang puncak kesuksesan para shaimin, maka sebetulnya inti dari kesuksesan orang yang berpuasa itu adalah ketika nanti dia berlabuh setelah usai Ramadan, dia berlabuh di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebetulnya puncak kesuksesan. Maka Ramadan itu seharusnya memiliki dampak positif kepada kita, bukan hanya di dalam Ramadan saja, akan tetapi di luar bulan Ramadan. Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan saja. Sementara ketika setelah bulan Ramadan, Ramadannya udah usai, back to basic. Back to basic. Jadi sebetulnya adalah apa? Ketika sudah sampai kepada puncak, mencapai puncak kesuksesan di bulan Ramadan,
maka setelah bulan Ramadan dia akan jauh lebih baik dari sebelum bulan Ramadan. Maka itulah yang disebut dengan puasa yang mabrur. Bukan hanya sekedar makbul, tapi itu adalah puasa yang mabrur, puasa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan semua. Maka tentunya untuk mencapai itu semua, maka amaliyah atau ubudiyah yang sifatnya hablum minallah dan hablum minan nas sepanjang kita menjalani Ramadan, kita tingkatkan. Dengan harapan adalah apa? Kita meraih bulan Ramadan. Nah ini, nah ada statement akhir mungkin dari saya. Di sana sebuah syair yang saya temukan yang sering kita dengar ketika sudah mau masuk bulan Ramadan. Biasanya syair ini sering kita dengarkan. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idha talama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idha talama. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان حسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات يسمو بالنفس لمولاها. Ramadan adalah bulan untuk mengembangkan kebaikan. Ramadan adalah bulan untuk meraih keberkahan. Maka beruntung bagi setiap insan yang meluangkan waktu banyak untuk Ramadan, mengambil keuntungan di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau cari kaset dan CD-nya di mana, Ustadz? Di toko-toko terdekat yang jelas tidak akan ada di tempat orang jual nasi goreng atau tempe goreng. Ini kayaknya sudah cocok untuk masuk dapur rekaman ini, Ustadz Izul. Dapur makannya juga cocok saya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb, dalam konteks Ramadan, pesan ini seakan menjadi berpuasalah seperti puasanya orang yang akan meninggalkan dunia. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini tanpa pernah bisa kita prediksi, dan kematian juga tidak akan pernah permisi. Menghadirkan perasaan jangan-jangan Ramadan kali ini adalah yang terakhir. Kemungkinan itu bisa terjadi, dapat memacu dan memicu kita untuk dapat mengoptimalkan pertemuan dan juga dengan Ramadan, dan juga meningkatkan keberagaman amaliyah Ramadan baik secara kuantitas maupun juga kualitas. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, kita senantiasa juga memohon taufik atau kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa, sebab Allah pemilik kesuksesan, dan Ramadan juga dikenal sebagai syahrud doa atau bulan doa. Sehingga di tengah-tengah pembahasan tentang puasa, Allah juga menyisipkan satu ayat tentang doa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang menjelaskan kedekatan Allah dengan hambanya, terutama dalam mengabulkan doa. Dan ayat ini juga memerintahkan umat Islam untuk beriman dan mematuhi perintah Allah. Baik, terima kasih Ustadz Izul Mutakin. Banyak sekali ilmu yang hari ini saya dapatkan ya dari Ustadz, dan juga lantunan ayat-ayat yang cukup bikin merinding. Semoga keberkahan selalu Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ustadz sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Saya Diana dan juga Ustadz Izul Mutakin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.